Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Humaira, NIM 2180152, kelas B21. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final pengembangan kurikulum dengan judul Manajemen Pengembangan Kurikulum. Baik, langsung saja. Manajemen pengembangan kurikulum adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Ini melibatkan analisis kebutuhan dalam kurikulum, implementasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kurikulum yang responsif dan relevan. Adapun tahapan manajemen pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Mengidentifikasi tujuan, konten, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua yaitu desain kurikulum. Setelah mengetahui kebutuhan siswa dan masyarakat, kita menyusun struktur, isi, dan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian kita mengimplementasikan, yaitu dengan menerapkan kurikulum baru tersebut dengan dukungan sumber daya dan pelatihan guru. Adapun peran stakeholders dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah menerapkan kebijakan dan standar kurikulum nasional. Kemudian ke sekolah, yaitu mengadaptasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian seorang guru. Guru mengimplementasikan kurikulum di kelas dan memberikan umpan balik. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada 4. Yang pertama yaitu relevansi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Kurikulum harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan baru. Yang ketiga yaitu kesinambungan. Kurikulum harus membangun pengetahuan dari keterampilan secara bertahap. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keseimbangan. Kurikulum harus menyeimbangkan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model Tyler, berpusat pada tujuan, konten, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu model Taba, berfokus pada analisis kebutuhan, perencanaan, dan implementasi. Kemudian model Tyler, Alexander, dan Lewis, yaitu menekankan pada tujuan, isi organisasi, dan evaluasi. Model Beecham atau yang terakhir, ini agak berbeda dengan model yang lain karena ini mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Adapun tantangan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, terkendala dengan anggaran dan ketersediaan tenaga ahli. Yang kedua yaitu resistensi perubahan, yaitu keengganan dari guru dan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu kompleksitas perubahan, menyeimbangkan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Yang terakhir yaitu evaluasi yang efektif, mengukur dampak dan efektivitas kurikulum baru. Dan yang terakhir yaitu strategi efektif dalam manajemen pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kolaborasi, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengembangan. Yang kedua yaitu komunikasi, memastikan alur informasi dan umpan balik yang lancar. Dan yang terakhir yaitu pelatihan guru, memberikan pelatihan dan dukungan untuk implementasi kurikulum. Itulah tadi paparan materi dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.